Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak dan ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita masih berada di bulan Rajab 1444 Hijriah. Bulan Rajab termasuk salah satu dari bulan haram. Disebut di dalam Al-Quran sebagai salah satu dari Al-Ashhurul Hurum, bulan haram. Maka daripada itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka jangan kalian mendolimi diri-diri kalian pada 4 bulan haram tersebut. Di dalam ayat tidak disebut apa itu bulan-bulan haram, tetapi di dalam hadis Rasulullah menyebut. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, asyahru as-sanatu isna asyara syahra. 1 tahun ada 12 bulan kata Nabi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Kata Nabi, salasatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Kemudian kata Nabi, wa Rajabun Mudhar ma baina Jumada wa Sya'ban. Kemudian yang keempat adalah bulan Rajab yang terletak antara bulan Jumadal Akhir dan bulan Sya'ban. Nah, itulah bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini Pak disebut bulan haram
Kenapa disebut bulan haram? Haram itu dari kata hurmah. Dikatakan dia bulan haram karena dia bulan terhormat. Makanya secara khusus Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kau mendolimi diri-dirimu di 4 bulan haram itu, yang salah satunya adalah bulan Rajab. Allah haramkan kita berbuat zalim khususnya di 4 bulan ini. Sebenarnya berbuat zalim itu kan haram, mau di bulan apapun yang namanya kezaliman itu tidak boleh. Rasulullah pernah menyatakan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Jadi kita tidak boleh berbuat kezaliman kapanpun, dimanapun. Tetapi ketika dikhususkan, jangan kau berbuat zalim, khususnya di bulan Rajab ini menunjukkan ada nilai yang lebih, ada keistimewaan pada bulan Rajab ini. Oleh karenanya kata ulama, di bulan Rajab, dosa yang kau lakukan di bulan Rajab itu tak sama dengan dosa yang kau lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Karena dia bulan terhormat. Jangan kau langgar kehormatan bulan ini. Dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Sebagaimana ketaatan, ibadah, amal soleh pun akan dilipat gandakan oleh Allah di bulan Rajab ini. Solat yang kita lakukan di bulan Rajab, Pak, tidak sama dengan solat yang kita lakukan di selain bulan Rajab. Puasa yang kita lakukan di bulan Rajab tidak sama nilainya dengan puasa yang dilakukan di selain bulan Rajab. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Haji kah, umrah, birrul walidain, berbakti sama orang tua, menjalin silaturahim, berbuat baik sama orang, bersedekah, menyumbang, dan lain sebagainya. Allah akan lipat gandakan. Ini keistimewaan bulan Rajab. Sebagian ulama menamakan bulan Rajab itu adalah syahrul hurmah, bulan kehormatan. Sementara bulan berikutnya, bulan Sya'ban, disebut dengan syahrul khidmah, bulan pelayanan. Dan bulan Ramadan nanti setelah bulan Sya'ban disebut dengan syahrul ni'mah, bulan kenikmatan. Ibarat ada tamu terhormat mau datang, Pak, sudah dijaga-jaga memang di bulan Rajab. Kenapa mau datang tamu terhormat ini? Maka di bulan Rajab sudah ada persiapan. Makanya dinamakan dia syahrul hurmah, bulan terhormat, karena ada tamu kehormatan mau datang. Ketika tamunya datang kan perlu pelayanan. Makanya di bulan berikutnya, bulan Sya'ban, disebut dengan syahrul khidmah, bulan pelayanan. Sudah mau siap-siap, tamu yang sesungguhnya mau datang. Nanti tiba bulan Ramadan, disebut oleh para ulama dengan syahrul ni'mah, bulan kenikmatan, di mana di bulan Ramadan kita bernikmat-nikmat dengan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di bulan Ramadan. Mulai dari puasanya, salat tarawihnya, sedekahnya, dan lain sebagainya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka tidak lama lagi kita akan mendapati bulan Ramadan. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Allahumma salimna ila Ramadan. Ya Allah, selamatkan kami sampai di bulan Ramadan nanti. Bulan yang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang beriman. Bulan yang dahulu para ulama salafun saleh berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum masuk Ramadan. Mereka sudah berdoa, ya Allah, sampaikan aku di bulan Ramadan. Itu doanya orang-orang soleh.
Kaum muslimin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, salah satu akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, dari keimanan mereka, keyakinan mereka, mereka mengimani akan sebuah peristiwa besar, peristiwa bersejarah yang tak pernah terjadi baik sebelumnya maupun datang setelahnya. Peristiwa yang dikenal oleh kaum muslimin, peristiwa itu adalah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj terdiri dari dua kata, Al-Isra dengan Al-Mi'raj. Al-Isra itu secara bahasa dari kata asra yusri isra'an, yang maknanya perjalanan di malam hari. Itu namanya Isra. Makanya kita kenal dalam Quran ada surat Al-Isra, artinya surat perjalanan malam. Karena Al-Isra itu perjalanan malam. Adapun Al-Mi'raj dari kata Al-Uruj, yang artinya naik ke atas langit. Itu namanya Mi'raj. Dia ismul alah, isim alat dalam bahasa Arab, yang maknanya alat yang digunakan untuk naik ke atas langit. Nah, di sanalah nanti ditafsirkan oleh ulama tangga khusus yang dipakai oleh Nabi untuk bisa naik ke atas langit. Ini namanya Mi'raj. Kalau digabung Isra dan Mi'raj, didefinisikan oleh para ulama, dia adalah perjalanan di malam hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril. Perjalanan yang ditempuh dari Masjidil Haram, Makkatul Mukarramah, menuju Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis yang ada di Palestina, menggunakan kendaraan yang disebut dengan Buraq. Sesampainya di Palestina, sesampainya di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, kemudian Nabi naik ke atas langit menggunakan tangga khusus, melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, 4, 5, 6 dan 7, sampai ke Sidratul Muntaha, hingga betul-betul sangat dekat dengan Allahu Rabbul Alamin. Itulah makna Isra dan Mi'raj itu. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah dengan badan dan ruhnya dalam keadaan sadar, bukan sedang bermimpi. Dalam keadaan sadar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Isra Mi'raj. Tidak seperti yang dikatakan sebagian orang, Nabi dalam keadaan bermimpi. Oh tidak, Nabi dalam keadaan sadar dengan ruh dan jasad beliau. Makanya kan di dalam Quran dikatakan apa? Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah memperjalan malamkan hambanya. Disebut Nabi dengan hambanya. Tidaklah sesuatu itu disebut dengan hamba, melainkan beserta ruh dan jasadnya. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan Allah sebutkan Subhan, yang maknanya Maha Suci Allah yang telah memperjalan malamkan hambanya itu. Kalau cuman mimpi Pak, kalau cuman mimpi, ya orang-orang musyrikin pasti mempercayai Nabi. Kalau cuman mimpi, kan orang mimpi itu bisa mimpi terbang, bisa mimpi naik ke atas langit, biasa, namanya juga mimpi. Tapi mengapa orang musyrikin tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu? Bahkan mereka mentertawai Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi memberitakan beliau Isra Mi'raj itu dalam keadaan sadar dengan roh dan jasad beliau.
Ini yang tidak bisa dipercaya oleh orang-orang musyrikin pada waktu itu. Bagaimana bisa perjalanan yang harusnya kau tempuh di masa itu 1 bulan, jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Makkah ke Palestina waktu itu perjalanan sebulan. Kalau PP 2 bulan, itu baru dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke pulang ke Makkah. Itu 2 bulan perjalanan, 2 bulan harusnya ditempuh perjalanan. Nah, bagaimana lagi dengan mi'rajnya Nabi? Nabi cuma mengabarkan malam itu pergi, sebelum sholat subuh Nabi kembali. Ini yang susah diterima oleh orang-orang musyrikin. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul menceritakan kisah ini dalam Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadits-haditsnya yang sangat banyak akan peristiwa kejadian yang sangat agung ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini ibarat Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah khusus oleh Allah untuk Nabi ini. Bagaimana tidak, Pak? Di tahun itu, tepatnya di tahun ke-10 kenabian, Rasulullah SAW menghadapi peristiwa-peristiwa yang sangat memilukan hati beliau. Di tahun itu, istri beliau yang sangat beliau cintai, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, wafat di tahun itu. Istri yang mendukung dakwah Nabi, yang menguatkan dakwah Nabi, sangat Nabi cintai, meninggal di tahun itu. Di tahun yang sama, paman beliau Abu Thalib yang juga mati-matian membela Nabi pun harus meninggal di tahun yang sama. Betapa tidak sedihnya Nabi pada waktu itu. 2 benteng pertahanan kekuatan Nabi SAW yang mendukung dakwah Nabi meninggal di tahun yang sama. Kemudian Nabi SAW ketika itu mencoba keberuntungan untuk berdakwah ke daerah Taif, karena penduduk Makkah ketika itu tidak mau menerima dakwahnya Rasulullah. Maka Nabi dengan harapan besar semoga bisa orang-orang Taif bisa menerima dakwah Nabi. Tapi apa yang terjadi? Belum Nabi berdakwah, orang Taif sudah melempari Rasulullah sampai berdarah, Pak, keningnya Rasulullah. Dilempari oleh penduduk Taif. Itu kejadian yang sampai membuat malaikat Jibril turun bersama malaikat penjaga gunung. Nabi ditawari, Pak, ya Muhammad, di sampingku ada malakul jabal, ada malaikat penjaga gunung, kata Jibril. Andaikan kau perintahkan dia, maka dia akan balikkan gunung ini supaya menimpa penduduk Taif yang kejam melempari engkau. Tinggal menyuruh, tinggal menunggu perintah Nabi. Habis penduduk Taif ketika itu kalau Nabi inginkan. Tapi apa kata Rasulullah, Pak? Wahai Jibril, justru aku berharap semoga kalau bukan mereka, keturunan-keturunan mereka nantinya akan ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Betapa sabarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ. Ketika Nabi mau pulang ke Makkah, ini penduduk Taif sudah memprovokasi orang-orang yang tinggal di Makkah. Katanya apa? Jangan kau terima lagi Muhammad ke Makkah. Diprovokasi penduduk Makkah ketika itu. Disuruh supaya apa? Menutup pintu Ka'bah, menutup pintu Makkah untuk Nabi. Jangan biarkan dia masuk. Biarkan saja dia di mana. Akhirnya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dengan kejadian demi kejadian yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW sangat bersedih pada waktu itu. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan hadiah yang luar biasa ini. Jadi seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada nabinya, wahai Muhammad,
sekalipun penduduk bumi mereka mengolok-olok engkau, mereka menghinakan engkau, mereka mengejek engkau, namun kami penduduk langit, para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, kami yang akan memuliakan engkau wahai Muhammad di atas langit nanti. Seakan Allah ingin menyampaikan pesan ini, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka terjadilah peristiwa itu, Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai hiburan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita bisa melihat bagaimana sambutan malaikat mulia untuk Nabi dan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditemani oleh malaikat termulia di atas langit, itulah malaikat Jibril alaihi salam. Tidak sembarangan, diberikan kendaraan khusus, kendaraan burak yang langkahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu langkahnya itu sejauh mata memandang, itu cuman dalam sekedip mata. Luar biasanya burak ini yang dinaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam peristiwa Isra Mi'raj inilah Rasulullah menerima wahyu yang paling besar pada waktu itu, perintah yang sangat agung pada waktu itu, yang perintah ini dijadikan sebagai ibadah yang termulia. Tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan ibadah ini. Itulah salat 5 waktu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemuliaan ibadah salat ini, bayangkan kalau ibadah-ibadah lainnya, mau itu zakat, mau itu puasa, haji, umroh, dan lain sebagainya, itu melalui perantaraan malaikat Jibril di bumi, diterima oleh Nabi. Tapi kalau sholat, itu tidak melalui perantara malaikat Jibril, Pak. Langsung Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dan mewahyukannya kepada Nabi, tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril. Dan itu pun diterima di atas langit, lebih tinggi dari langit yang ketujuh, di Sidratul Muntaha. Dari sini jamaah sekalian, kita bisa melihat keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerima perintah yang sangat agung dari Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, peristiwa Isra dan Mi'raj Allah abadikan dalam Quran. Makanya ada namanya, ada suratnya, Suratul Isra, surat perjalanan malam. Dikisahkan dalamnya tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata Allah dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, Maha suci Allah yang telah memperjalan malamkan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami telah berkahi di sekelilingnya, untuk kami perlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia, Allah subhanahu wa ta'ala, maha mendengar lagi maha melihat. Ini dalam surat Al-Isra diceritakan tentang Isra'nya. Adapun tentang Mi'rajnya, itu Allah sebutkan di surat An-Najm ayat 13 sampai 15. Itu tentang Mi'raj. Allah sebutkan di surat An-Najm ayat 13 sampai 15. Allah berfirman, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh beliau telah melihatnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah melihatnya, yaitu malaikat Jibril, nazlatan ukhra, di kesempatan yang lain, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, inda sidratil muntaha, yaitu di sidratil muntaha.
indaha jannatul ma'wa. Di dekat Sidratul Muntaha itu ada surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Inilah mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ayatnya, Pak. Adapun hadisnya mencapai derajat mutawatir. Hadis mutawatir itu artinya hadis yang terlalu banyak sahabat meriwayatkan. Bahkan di setiap tobaqotnya sangat banyak yang menukilkannya, sehingga tak mungkin untuk didustakan. Ada sekitar 16 orang sahabat Nabi yang meriwayatkan peristiwa Isra dan Mi'raj. 16 orang sahabat. Saking masyhurnya kisah Isra dan Mi'raj ini di kalangan para sahabat. Dan telah dinukil ijma, kesepakatan para ulama akan kejadian peristiwa yang sangat agung ini. Disebut oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di dalam kitabnya Ar-Risalah ila Ahli Saghar. Dinukil pula oleh para ulama yang lainnya terkait dengan permasalahan ini, menunjukkan pastinya peristiwa ini. Dan jangan sampai ada yang mengatakan itu cuman dongeng, itu cuman cerita khayalan. Nah, itulah orang-orang kafir yang berkata seperti itu. Mereka kan tidak mau menerima. Makanya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Pak, ketika Nabi datang ke Makkah, Nabi ceritakan kan kepada penduduk Makkah apa yang terjadi. Didengar oleh Fir'aunnya umat ini. Siapa Fir'aunnya umat ini? Abu Jahal, yang sangat keras permusuhannya dengan Nabi. Abu Jahal ketika menerima mendengar Nabi bercerita begitu, kata si Abu Jahal, Muhammad, kau tunggu dulu di sini. Dia mau panggil semua penduduk Makkah. Maksudnya si Abu Jahal ini dia licik supaya dengar cerita Nabi, dia akan beranggapan bahwasanya penduduk Makkah pasti akan mendustakan engkau. Kau tunggu dulu di sini, biar ceritamu ini didengar sama penduduk Makkah. Maka betul-betul si Abu Jahal ini kumpulkan orang, Pak. Dia kumpulkan orang di hadapan Nabi. Nah, kemudian dia bilang, ceritalah Muhammad. Maksudnya si Abu Jahal, karena kan ceritanya Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu tidak masuk akal. Bagaimana bisa diterima oleh akal yang perjalanannya cuma 1 malam, bahkan tidak sampai 1 malam. Nah, kalau mau pergi ke sana dulu pakai onta 1 bulan, PP 2 bulan. Tidak masuk akal menurut orang-orang kafir. Bahkan sebagian orang beriman, Pak, ketika itu mulai meragukan Nabi. Bahkan ada yang murtad gara-gara Isra dan Mi'raj itu. Ada yang murtad, Pak. Karena apa? Mereka belum bisa mencernanya dengan akal pikiran mereka. Bagaimana bisa? Kalau yang lainnya masih kami percayalah, tapi kalau Isra Mi'raj ini, tidak bisa sudah ini. Dia pikir Nabi Muhammad itu gila, orang gila, halu katanya. Kalau bahasa orang sekarang. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka mereka berusaha menyebarkannya, cerita ini katanya, supaya banyak berbondong-bondong orang mendustakan Nabi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mereka pun datang kepada sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ketika itu belum tahu. Lagi hebohnya penduduk Makkah mendengar kisahnya Nabi ini. Datang mereka mau mempengaruhi Abu Bakar As-Siddiq. Kata mereka apa? Wahai Abu Bakar, apa kau sudah dengar cerita sahabatmu itu? Maksudnya Nabi. Kau sudah dengar ceritanya dia? Apa kata Abu Bakar? Masa dia bercerita, dia berjalan di malam hari dari Masjidil Haram ini, dari Makkah ini ke Palestina, kemudian naik ke atas langit, pulang ke Makkah, tidak sampai 1 malam. Apa tidak gila itu? Abu Bakar, Pak, orang yang keimanannya paling kuat. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Betul Muhammad berkata begitu. Kata orang-orang ini, betul, semua temanmu berkata begitu. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Fana'am, inni la usaddiqu fima huwa ab'adu min dzalik." Kata Abu Bakar, kalau dia bilang seperti itu, maka aku percayai dia. Bahkan aku lebih percaya, aku akan percayai bahkan kalau peristiwanya lebih aneh daripada yang kau sebutkan.
Subhanallah. Abu Bakar orang kuat imannya, Pak. Sampai karena peristiwa inilah Abu Bakar dijuluki oleh Nabi dengan As-Siddiq. Beliau mendapat julukan itu karena peristiwa ini. Karena yang pertama membenarkan Nabi adalah Abu Bakar. Maka beliau dijuluki As-Siddiq, artinya orang yang sangat membenarkan. Apapun yang disampaikan oleh Nabi, dia pasti benarkan. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Banyak hadits-hadits yang menerangkan tentang hal tersebut. Nah, bahkan jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, diceritakan secara detailnya. Seperti misalnya disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadisnya cukup panjang, kita ringkas saja, bahwa ketika malaikat Jibril itu datang kepada Nabi membawa kendaraan burak, Pak. Kendaraan burak itu jangan dikhayalkan kayak jet, bukan. Burak itu disebutkan dalam riwayat dia hewan, Pak. Hewannya ciri-cirinya dia berwarna putih, lebih pendek daripada begal, lebih tinggi daripada keledai, dan lebih pendek daripada begal. Begal itu peranakan kuda dengan keledai. Lahir anak namanya begal. Di Arab banyak itu, Pak. Inilah kendaraan yang dipakai oleh Nabi. Jadi hewan. Tapi luar biasa hebatnya hewan ini. Satu langkahnya itu sejauh mata memandang dalam sekejap mata. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, maka tidak beberapa lama Nabi sudah sampai di Masjidil Aqsa. Nabi tiba di Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Kemudian Nabi sholat di sana 2 rakaat mengimami para nabi dan para rasul yang lainnya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan atau keluarkan ruhnya para nabi dan para rasul untuk sholat di belakang Nabi. Nabi yang jadi imam, Pak, untuk menunjukkan kepada nabi dan rasul yang lain bahwa inilah pimpinan kalian, inilah nabi yang nanti memimpin di hari kiamat. Makanya beliau sebagai Sayyidul Mursalin, pimpinannya para rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin perlihatkan ini. Kemudian dalam peristiwa itu juga malaikat Jibril membedah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu, Pak, dalam sejarahnya 2 kali dibedah dadanya beliau untuk dibersihkan, disucikan hatinya. Yang pertama di saat Nabi masih anak-anak, ketika Nabi berada di Bani Sa'ad, beliau sallallahu alaihi wasallam dibedah dadanya untuk dibersihkan hatinya. Itu peristiwa pembedahan pertama. Yang kedua, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, malaikat Jibril membawa bejana yang terbuat dari emas. Kemudian di dalamnya berisi air zam-zam, dikeluarkan hatinya Rasulullah, jantungnya Rasulullah dibersihkan dengan air zam-zam tersebut, kemudian dikembalikan lagi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Setelah itu malaikat Jibril datang membawa 2 bejana. Satu bejana berisi khamar, satu bejana berisi susu. Disuruh pilih Nabi kita Muhammad SAW, dan beliau memilih yang susu. Kemudian Jibril berkata, ikhtartal fitrah, wahai Muhammad, kau telah memilih yang sesuai fitrah. Kalau kau tadi pilih khamar, Anda tahu apa jadinya umatmu. Kau sudah pilih susu saja, begini keadaan umat Islam pada hari ini. Bagaimana kalau Nabi ketika itu pilih khamar? Tapi Rasulullah SAW memilih susu. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah, singkat cerita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke atas langit, melewati langit pertama. Di langit yang pertama Nabi berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Berjumpa dengan Nabi Adam, didoakan oleh Nabi Adam dengan doa kebaikan. Kemudian setelah itu naik lagi ke langit yang kedua. Di langit yang kedua, maka Rasulullah berjumpa dengan 2 orang nabi, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit yang kedua, Nabi Isa
dengan Nabi Yahya bin Zakaria. Mereka berdua mendoakan Nabi. Setelah itu Nabi naik lagi ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga Pak, Rasulullah berjumpa dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Didoakan oleh Nabi Yusuf. Kemudian setelah itu Nabi naik lagi ke langit yang keempat. Di langit yang keempat Nabi berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Didoakan oleh Nabi Idris. Lalu naik lagi ke langit yang kelima. Di langit yang kelima Nabi kita Muhammad SAW berjumpa dengan Nabiullah Harun alaihissalam. Naik langit yang keenam. Di langit yang keenam Nabi berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit yang ketujuh Nabi berjumpa dengan kakek beliau yang bernama Ibrahim alaihissalam. Ternyata Nabi Ibrahim sampai di langit ketujuh saja. Nabi Pak naik lagi ke atas. Jadi Nabi kita itu ingin betul-betul diperlihatkan kedudukannya di atas para Nabi dan para Rasul. Derajat yang paling tinggi yang ditempati oleh Nabi itu di langit ketujuh. Itu Nabi Ibrahim. Nabi kita naik lagi ke atas. Di atas langit ketujuh itulah Sidratul Muntaha. Rasulullah menyebutkan di Sidratul Muntaha ini ada namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini setiap harinya 70.000 malaikat masuk untuk sholat di dalamnya. Setiap kali malaikat 70.000 ini sholat, besoknya ganti lagi malaikat yang baru. Malaikat yang sudah masuk tidak akan bakalan masuk lagi. Kenapa? Digantikan oleh 70.000 malaikat yang baru. Dan itu terjadi setiap harinya. Betapa banyaknya jumlah malaikat itu Pak. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kata Allah apa? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah tentara-tentara Allah dari kalangan para malaikat kecuali Allah sendiri. Akan kalau yang diajarkan sama kita 10 malaikat itu yang kita tahu. Malaikat yang belum kita tahu, banyak jumlahnya Pak. Tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah sendiri. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, langsung diajak bicara oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW itu Nabiun Mukallam, Nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah. Tidak semua Nabi yang mendapatkan kekhususan seperti ini. Hanya 3 orang Nabi Pak yang langsung diajak bicara oleh Allah tanpa melalui perantara. Yang pertama Nabiullah Adam, disebut beliau Nabiun Mukallam. Yang kedua Nabi Musa. Nabi Musa dikenal dengan Kalimur Rahman. Dan yang ketiga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diajak bicara langsung oleh Allah tanpa melalui perantara. Ini kemuliaan Nabi kita. Kemudian setelahnya Rasulullah menerima syariat solat. Awalnya solat itu 50 waktu sehari semalam Pak. Turunlah Nabi SAW membawa perintah ini. Di langit ke-6 ketemu sama Nabi Musa lagi. Nabi Musa berkata, wahai Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu? Solat 50 waktu sehari semalam, wahai Musa. Apa kata Nabi Musa Pak? Umatmu tak akan sanggup. Aku sudah coba dengan umatku Bani Israel, mereka pun tak sanggup. Padahal mereka lebih kuat-kuat daripada umatmu ya Muhammad. Kamu naik lagi, minta keringanan. Akhirnya Nabi kita naik Pak, minta keringanan, dipangkas setengahnya. Ketemu lagi dia oleh Nabi Musa, minta keringanan lagi, wahai Muhammad, umatmu dah sanggup. Akhirnya Nabi kita itu turun naik sampai akhirnya 5 solat. Pas 5 solat Nabi turun, ketemu sama Nabi Musa lagi. Sebenarnya Nabi Musa berkata, naik lagi wahai Muhammad, minta keringanan lagi, umatmu dah sanggup. Kata Nabi kita Muhammad SAW, aku sudah malu wahai Musa, minta keringanan terus. Aku sudah malu wahai Musa. Inilah syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku dan kepada umatku sampai hari kiamat. Subhanallah. Jadi 5 kali solat Pak. Bayangkan, bisa dibayangkan bagaimana kalau yang diwajibkan itu 50 solat. Nah, yang 5 solat aja masih banyak yang melalaikan, apalagi kalau 50. Oh, solat terus kita itu. Nah, setengah jam solat lagi, setengah jam solat lagi. Subhanallah. Tapi luar biasanya Allah jadikan 5 solat yang kita kerjakan sama nilainya dengan 50 solat.
Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak pelajaran yang kita bisa petik dan kita bisa ambil dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Pak. Ya, di antaranya harusnya kita itu lebih mendekatkan dengan pendekatan iman ketimbang pendekatan akal. Lihat orang-orang musyrikin, Pak. Kenapa menolak Nabi? Kenapa tidak mau terima Nabi itu Isra dan Mi'raj? Kenapa? Karena cuman pakai akal. Kalau dengan akal, logika mereka tidak masuk akal memang ini. Ya padahal syariat Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang mereka lupa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menginginkan kan. Nabi Isra dan Mi'raj itu kan bukan keinginan beliau, tapi keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Allah sudah berkeinginan, ayatnya apa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah, kalau Allah berkehendak, kalau Allah berkeinginan, Allah tinggal katakan kun, jadilah, fayakun, maka terjadi. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi jangan sampai kita melakukan pendekatan akal untuk memahami agama ini. Agama betul kita pahami dengan akal untuk bisa paham, tetapi jangan semata dengan akal, Pak, dengan keimanan juga. Kalau tanpa keimanan, betapa banyak syariat ini kita tolak gara-gara tidak sesuai dengan akal. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara akal kita ini terbatas, ilmu yang Allah berikan terbatas, ya kan? Allah katakan dalam Quran apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian itu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Jadi jangan sombong. Jadi jangan sombong, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, di zaman sekarang pun kita bisa buktikan sebenarnya. Kalau dulu kan, Pak, perjalanan PP itu dari Mekah ke Palestina, PP 2 bulan karena naik onta. Kalau sekarang orang pakai jet, Pak, itu perjalanan tidak sampai sehari semalam sudah bisa sampai ke Palestina dari Mekah. Itu dengan kecanggihan alat transportasi di zaman sekarang. Manusia saja bisa. Bahkan katanya kan ada jet itu yang diciptakan oleh manusia bisa mengalahkan kecepatan suara. Oh, lebih luar biasa lagi itu kan. Nah, itu manusia. Kira-kira bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau Allah menginginkan, sungguh sangat mudah bagi Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah, asalkan kita mau melakukan pendekatan iman sebelum melakukan pendekatan akal. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dari pelajaran yang kita bisa ambil dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, bahwasanya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, tatkala Nabi disyariatkan, diperintahkan sholat 5 waktu, dari sinilah, Pak, kita harus betul-betul mengagungkan sholat 5 waktu ini. Ini pelajaran terpenting yang kita bisa ambil dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa? Disitulah poinnya. Karena melalui peristiwa itulah Rasulullah mendapatkan keutamaan sholat 5 waktu yang kita jalankan pada hari ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, makanya mesti kita agungkan sholat ini. Mesti kita muliakan dia. Mesti kita kerjakan dia. Dan jangan sampai pernah kita melalaikan yang namanya sholat. Kapan kita melalaikan yang namanya sholat, maka kerugian yang akan kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Sholat itu tidak boleh dimain-mainkan, tidak boleh dilalaikan, tidak boleh kita tunda-tunda. Ketika sudah datang waktunya, maka kerjakan dia. Ketika sudah Allah Subhanahu wa ta'ala kumandangkan azan di masjid, maka jawab dia, penuhi dia, sambut dia. Kalau kita betul-betul mengagungkan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
dari peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita bisa mendapatkan keutamaan dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul mursalin, pimpinannya para nabi dan para rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makhluk termulia yang tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kemuliaan baginda Rasulullah. Orang pertama, orang yang termulia dan paling utama yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Kemuliaan Rasulullah melebihi kemuliaan para malaikat. Kemuliaan Rasulullah melebihi kemuliaan arsy-Nya Allah. Arsy itu kan singgasananya Allah, makhluk Allah yang paling besar. Nabi Muhammad, Pak, lebih mulia daripada itu. Dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama kalau Nabi itu makhluk termulia secara mutlak, dan tidak ada yang bisa mengalahkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sangat nampak dalam peristiwa bersejarah, peristiwa yang sangat bersejarah ini, itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sangat banyak sebenarnya pelajaran yang kita bisa ambil, kita bisa petik, namun waktu membatasi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita di malam hari ini sebagai pertemuan yang penuh dengan kebaikan, dan semoga kita bisa ambil pelajaran dari ilmu yang tersampaikan, dan semoga Allah memperkuat iman, ketakwaan dan kebaikan serta amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.